Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berkesempatan ketemu dengan Ustadz Abdul Somad. Ini adalah bagian daripada adab seorang muslim ketika bersama orang yang lebih tahu, lebih mengetahui, lebih alim, kita bertanya. Jadi Ustadz, sekarang kan kita menghadapi ujian ya di tengah-tengah umat, yaitu adalah ujian yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi betapa banyak sekarang kita menghadapi kaum muslimin yang mungkin sedang diajari Allah bagaimana caranya untuk satu sama lain berukhuwah. Bagaimana pendapat Ustaz Abdul Somad? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka manusia ini dikotak-kotakkan karena sukunya, karena darah biru Quraisynya, karena kekayaannya, karena status sosialnya. Maka Nabi Muhammad membuat lompatan yang luar biasa. Dia tidak hanya menyamakan manusia, tapi juga semua makhluk. Makanya dia ajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam neraka. Lalu kemudian siapa yang menyalakan api di bawah sarang semut, maka apa kata Nabi ketika melihat sahabat melakukan itu? La yu'azibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar kecuali Tuhan pemilik api. Jadi itu lompatan berapa kali lipat itu. Ketika orang masih mengkotakkan manusia, Rasul justru mengajak menghormati semut, menghormati pokok kayu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz zabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Belum cerita manusia ini, masih cerita binatang sembelihan paling tinggi. Lalu kemudian turun, bagaimana dengan manusia? La satajiduna rijalan fis sawami'. Kalian akan bertemu dengan laki-laki yang tinggal di gereja, maksudnya pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tak punya daya upaya. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ini pesannya untuk pasukan perang ke Mu'tah. Turun manusia. Baru kemudian kepada sesama muslim. Pada sesama muslim, maka Islam mengajarkan kata akhun, saudara, jamaknya ada dua. Ikhwah, saudara kandung. Ikhwan, saudara tidak kandung. Kita, saya dengan Ustadz Felix tidak saudara kandung. Kita beda warna kulit, beda suku, beda bahasa. Maka kita tidak disebut ikhwah, kita ikhwan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau saya punya saudara kandung, maka ibu dapat 1/6. Ikhwah di situ cerita tentang harta warisan. Saudara kandung, maka ibu dapat 1/6. Wa jaa ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Saudara Yusuf yang datang itu saudara kandung, bukan saudara angkat, bukan saudara tiri. Tapi ada satu ayat yang semestinya pakai kata ikhwan, justru pakai kata ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu semestinya innamal mu'minuna ikhwan. Orang beriman itu bersaudara tapi tidak kandung. Tapi kenapa Allah pilih diksi pilihan katanya ikhwah, bukan ikhwan? Mau menyatakan kalau dia sudah bersyahadat, maka dia saudara kandungmu. Bagaimana sikap kita pada saudara kandung? Orang kalau sudah saudara kandung, jangan kau ganggu saudara kandungku itu. Kalau kau ganggu, nyawa taruhannya. Maka begitulah Islam datang, ini saudaraku, dia sudah bersyahadat. Kurang apa lagi perlakuan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bawakan beribu pasukan, dia sewakan perempuan cukup untuk menepuk-nepuk tangan dan bersuit-suit untuk menghantam Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kalah pada perang Uhud, maka dia bawa kuda hitamnya, menginjak-injak jenazah. Dia tanya, mana Muhammad, mana Muhammad? Nabi SAW disembunyikan oleh para sahabat. Tapi ketika dia sudah bersyahadat, maka semuanya hilang. Nabi berikan dia harta rampasan perang. Nabi berikan dia zakat untuk mu'allaf 100 ekor onta. Kalau 50 juta saja satu ekor itu sudah paling murah, onta 50 juta. 5 miliar untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, maka dia aman. Sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim yang sudah bersyahadat. Fusuk, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufurun.
sampai membenci, memeranginya, kafir. Hanya dua saja sikap kepada seorang muslim. Bisa fasik, bisa kafir. Kafir na'udzubillah, neraka jahanam tempat. Kalau fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang fasik. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan, Al-Wasliyah, Perti, Persis, FPI. Ini semua adalah saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa ada ikhtilaf masalah usolli, masalah takbiratul ihram, mengangkat setelinga atau sebahu, masalah bersentuhan perempuan laki-laki batal atau tak batal, masalah berkunut subuh atau tidak, masalah bayar zakat fitrah pakai makanan pokok atau pakai uang, masalah jarak qasar salat berapa kilometer. Ini khilafiyah, remeh temeh. Al-muttafaq alaih, perkara-perkara yang kita sepakati lebih banyak daripada yang kita ikhtilaf. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Mari kita bertolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Mari berlapang dada menerima perbedaan. Hanya itu saja yang bisa membuat kita bertahan di atas muka bumi Allah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Berperang sesama muslim, bermusuhan sama muslim, hanya dua kemungkinan. Kalau kau menang, kau jadi arang. Kalau kau kalah, kau jadi abu. Tidak akan ada pokok kayu yang hijau, yang rindang. Maka kita akan mati. Mau menang, mau kalah, kita akan mati. Tapi apa yang akan kita wariskan kepada generasi akan datang? Pernah kita meninggalkan ukhuwah yang baik? Alhamdulillah. Anak cucu saya akan melihat gambar kita, melihat bagaimana kita berjalan. Saya akan tulis. Anak cucu saya akan baca, oh begini dulu saudara, ayah kami, datuk kami bersaudara. Padahal mereka tak sesuku, tak sebahasa. Yang menyatukan mereka, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti kita mati, selesai. Alhamdulillah. Berarti ini adalah ukhuwah itu ketika kita sudah menjadikan Allah di atas segala-galanya, insya Allah kita mencintai sesama muslim, insya Allah. Terima kasih pada Ustaz Abdul Somad atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa dijaga ukhuwahnya. Kita buat Rasulullah bangga dengan kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.